Pemirsa, Direktorat Kepolisian Satwa atau biasa disingkat Ditpol Satwa adalah satuan di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Di bawah Badan Pemelihara Keamanan Baharkam, dan ini sebagai salah satu direktorat di Korps Samapta Bayangkara atau Korsabara. Peran Ditpol Satwa tak hanya sekedar menjalankan tugas, tapi juga merefleksikan nilai kemanusiaan, kedisiplinan, serta sinergi antara manusia dan hewan. Polri Presisi hari ini akan membahas peran polisi satwa dalam menjaga keamanan negeri. Bersama narasumber spesial yang luar biasa, nanti kita akan berkenalan. Ada Bapak Kombes Pol Gatot Aris Purbaya Polri, Ibu Monika Fani Megawati selaku Ketua Umum Pemerhati Polisi Satwa, dan tentunya Bapak Yusuf Warshim SAG MH selaku Komisioner Kompolnas. Halo, apa kabar Bang Aris, Mbak Moni dan juga Bang Yusuf? Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi di Polri Presisi kali ini nanti kita akan memberitahu masyarakat sebenarnya tugasnya nih apa sih dan seperti apa ya. Ya. Oke, baik. Ini kita mungkin langsung ngobrol dulu ke Bang Aris ya, yang pertama ya. Kalau kita berbicara direktorat di Baharkam Polri, yaitu Direktorat Polisi Satwa ya Bang ya. Ini fungsi dan tugas utamanya tuh apa Bang? Ya. Direktorat Polisi Satwa di bawah Baharkam Polri ini mempunyai tugas dan tanggung jawab. Kebetulan kalau lahirnya kami, itu lahir kami di tanggal 4 Juli tahun 1959, praktis kita sudah berusia kurang lebih 66 tahun. Jadi ulang tahun kami yang ke-66 itu tanggal 4 Juli yang lalu. Tugas dan tanggung jawab kami, di dalam tugas pokok kami adalah sebagai bantuan terhadap kepolisian, tugas-tugas kepolisian. Dalam hal ini memang kami memiliki 4 unit. Di situ ada pelacakan umum, kemudian unit SAR, kemudian unit narkoba, dan unit penanganan beledak. Ditambah lagi Dalmas yang kelima. Nah, tugas berbantuan ini memang selalu kita lakukan, terutama di dalam beberapa event-event kegiatan yang memang menjadi tugas pokok Polri, yang perlu bantuan kinen kami dan turangga kami. Karena kami punya 2 detasemen, jadi detasemen kinen atau anjing dan detasemen turangga atau kuda. Masing-masing punya tugas dalam pelacakan dan penangkalan. Kemudian tentu saja dalam pelaksanaan kegiatan ini kami selalu berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Dalam hal ini pemerhati, kemudian seluruh stakeholder yang memang membutuhkan kegiatan-kegiatan pelacakan dan penangkalan. Nanti akan kita bahas mungkin apa tugas kami untuk tugas-tugas di dalam pelacakan dan penangkalan ini. Itu Mbak kira-kira. Oke, siap. Terima kasih Bang Aris. Kita langsung ke Mbak Monik nih. Kita pengen tahu juga nih peran pemerhati polisi satwa. Karena kan ini menjadi satu mitra strategis polisi satwa ya, menjadi pemerhati ya Mbak. Betul, Gimana betul Mbak. Jadi memang kami pemerhati polisi satwa ini dibentuk oleh Ditpol Satwa pada tanggal 4 Juli 2005 kemarin. Baru bisa dikatakan? Baru, pengukuhan. Namun kegiatan kami dari beberapa bulan sebelumnya. Salah satunya adalah kami berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Ditpol Satwa. Jadi kami adalah mitra strategis dari Ditpol Satwa untuk menjadi jembatan dan kolaborator kepada organisasi-organisasi dan juga kelompok-kelompok yang selama ini mungkin bersinggungan dengan hewan, satwa, lingkungan hidup, dan hayati. Jadi kami adalah sebuah organisasi binaan dari Ditpol Satwa. Seperti itu sih Mbak. Oke, bisa dibilang ini akrab dengan alam begitu ya Mbak ya? Ya, kami memang komunitas kami ini ada yang berkegiatan di satwa, lingkungan hidup, dan hayati. Begitu, di bawah bimbingan Ditpol Satwa. Seperti itu Mbak. Oke, baik Mbak Moni. Kita ke Bang Aris lagi nih. Tadi seperti disebutkan bahwa ada anjing dan juga kuda begitu ya. Secara langsung tuh berarti kita sebagai polisi ya yang menangani hal itu. Harus akrab, penyayang binatang juga nggak sih Bang? Ya, saya kebetulan alfa. Wow. Jadi alfa ini salah satu sifat yang harus kita milikin untuk menjadi pawang.
Jadi memang kita tidak pernah takut dengan namanya binatang, anjing maupun kuda yang ada pada kami, apalagi anjing dan kuda. Jadi kita memang harus bonding. Nah, salah satu cara untuk supaya kita bonding sehingga nanti pawang-pawang kami dalam bertugas itu bisa nyaman, kemudian bisa berhasil. Karena keberhasilan kami adalah apabila tugas yang dibebankan kepada kinen kami, turangga kami itu berhasil menemukan, berhasil melacak. Beberapa contoh kegiatan barangkali event-event yang telah kita lalui itu juga keberhasilan tidak adanya peledakan, kemudian tidak adanya gangguan, itu adalah keberhasilan kami. Untuk itu kami tentu saja dengan alat kami yang kinen kami itu yang jadi tolok ukurnya. Jika kami harus bonding dengan dia, harus friendly dengan itu, Mbak. Oke, tapi untuk melatih sendiri ya, let's say kita katakan anjing begitu kan harus dilatih. Ya. Itu butuh waktu berapa lama sih, Bang? Ya, semenjak seorang pawang yang sudah dididik menjadi pawang, kita ada pelatihannya, Mbak, di sana. Itu praktis kurang lebih 3 bulan mereka sudah bonding. Nah, kinen kami kebetulan kinen kami ini berasal dari Belanda. Jadi mereka terlahir dari Belanda, kemudian namanya juga nama Belanda. Kemudian dalam memberikan perintah kepada kinen itu kita juga menggunakan bahasa Inggris. Serius? Serius. Jadi kita baca bahkan juga ada yang bahasa Belanda. Nah, nama-nama kinen kami juga unik-unik, bukan namanya Parco atau si ini, tidak. Nama kami berasal dari mereka karena kami ambil di usia 2 tahun. Dan mereka sudah memang spesifikasi. Dilatih dari mulai 0 tahun kelahiran sampai dengan usia di 2 tahun. Mereka khusus pelatihan narkoba misalnya. Kemudian khusus masalah handak. Kemudian khusus masalah pencarian SAR. Nah, contohnya yang kemarin kita sempat ke Myanmar, Mbak. Itu kita berhasil menemukan korban gempa yang di sana. Itu yang namanya anjing Gizi, namanya Gizi. Jadi nama anjing kami itu Gizi, itu sangat luar biasa. Itu bisa mendapatkan apa yang menjadi kemampuan keterampilannya dia. Gitu, Tapi Mbak. untuk teknis pekerjaan sendiri, polisi satwa itu seperti apa, Bang, teknisnya? Ya, teknis pekerjaan memang kami tiap hari itu melakukan pelatihan. Kemudian di dalam operasional kami memang kami bertugas atas permintaan bantuan. Contoh yang paling terakhir kegiatan ini juga memerlukan bantuan kita juga yang di NTB. Ada kegiatan ini road race. Ada. Kemudian kemarin bencana alam yang ada di NTT juga kami mendatangkan 2 ekor ke sana. Kebetulan waktu 10 hari dan sudah selesai. Kemarin juga baru pulang dengan situasi dan kondisi memang karena situasional. Lamanya korban. Ya, ini juga penting, Mbak. Perlu juga kita sampaikan kepada seluruh khalayak bahwa memang golden time dalam satu kejadian yang paling update mungkin kejadian yang ada di Sidoarjo itu penting sekali bahwa golden time itu harus memang perlu tanggap segera. Jadi do everything, pokoknya bagaimana caranya harus mendapatkan itu sangat penting. Nah, itu yang kami miliki. Kinen kami selalu mencium dan orang-orang yang masih hidup, termasuk juga orang yang sudah meninggal. Itu sangat akurat sekali ya. Ya, golden time. Jadi situasi yang memang urgent. 5 jam pertama itu, Mbak. Oke, baik. Luar biasa, terima kasih, Bang Aris. Kita ke Bang Yusuf nih. Kalau dari Kompolnas ini gimana, Bang? Melihat peran polisi satwa, tentunya seperti tadi sudah disebutkan ya, mendukung tugas-tugas kepolisian, begitu. Ya. Polisi satwa ini kan sebenarnya dari sisi sejarahnya kan sudah cukup lama ya kalau di dunia itu terkait dengan tugas-tugas pemolisian. Nah, dengan mendayagunakan hewan satwa ya yang itu bermula bagaimana adanya kinen, anjing, pelacak kan dulu. Kemudian ada polisi kuda yang ini kan awal muasalnya kan di Eropa. Nah, jadi ini memang ya,
sudah memang ada dalam sejarahnya, hanya tentu peran pemolisian dengan satwa ini dalam istilah yang digunakan Polri, polisi satwa, tentu seiring mengikuti perkembangan tantangan tugas-tugas pemolisian yang dimana perannya tidak hanya pada tugas-tugas kepolisian yang konvensional, Harkantipmas, penegakan hukum, tapi dalam perkembangan sekarang ini ada peran-peran kemanusiaan yang itu juga karena memang tuntutan kepada Polri, jadi dia mengikuti. Nah, yang kedua termasuk peran-peran terkait dengan menjaga kelestarian lingkungan, yang itu menjadi tuntutan pada saat ini yang akan berhadapan pada situasi krisis lingkungan. Jadi itu bagian dari tuntutan kebutuhan dinamika masyarakat terhadap Polri, sehingga polisi satwa itu juga mengikuti itu. Nah, jadi memang peran pemolisian satwa ini terus berkembang dan memang masyarakat sudah perlu mengerti bahwa di Polri ini sesungguhnya tidak hanya tugas-tugas kepolisian yang dilakukan oleh seorang anggota polisi yang itu dalam aspek dimensi lingkungan manusia, tapi juga ada melakukan penyatuan dengan hewan yang memang secara historis anjing dan kuda itu sudah menjalankan tugas kepolisian pada sejarahnya, tapi tentu pada saat ini yang dilakukan Polri itu tidak lagi berkutat pada peran penegakan hukum, pencegahan, tapi ada pada peran-peran kemanusiaan dan lingkungan yang harus terus dikembangkan, dan itu perannya sangat diperlukan. Baik, luar biasa. Nanti kita lanjut lagi ngobrolin pembahasannya karena ini seru sekali ya. Tentunya memberikan informasi baru untuk masyarakat. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, Polri Presisi akan segera kembali. Berjalan tak sesuai keinginan. Ada kalanya dihadapkan pada keadaan yang terasa sulit dan memberatkan. Apapun terpaksa dilakukan untuk bertahan. Tidak semua diselesaikan dengan hukum. Hadir dengan pendekatan humanis melalui keadilan restoratif. Polri mengedepankan rekonsiliasi dan kesepakatan bersama dalam penyelesaian perkara demi tercapainya Indonesia yang harmoni. Polri untuk masyarakat. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Bahkan bersama orang terdekat pun, rasa aman itu sulit didapat. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan askacita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Keluarga berperan penting untuk peduli dan menjaga keamanan orang tersayang. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak Indonesia yang merupakan aset bangsa. Laporkan jika ada tindak kekerasan. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Tahun atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan Dunia Kita setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Kembali Anda menyaksikan Polri Presisi, pemirsa. Pelatihan satwa secara rutin terus dilakukan, tentunya untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan operasional di lapangan, serta mempertahankan kondisi fisik satwa agar tetap prima.
Salah satunya adalah untuk melatih kepekaan satwa terhadap jenis-jenis narkotika serta bahan-bahan berbahaya lainnya. Kita lanjut lagi untuk membahasnya kalau begitu, Bang Aris. Ya. Kalau ngomongin pelatihan sekarang ya untuk binatang-binatang seperti itu, ini yang diberikan kepada anjing dan kuda itu apa aja sih macamnya pelatihannya? Ya, yang pertama pelatihan pelacakan umum. Ini pelacakan umum ini biasa kita gunakan bahan-bahan yang ada pada orang, seperti mungkin baju, kemudian bahan-bahan lainnya, dompet dan segala macam untuk mencari ada konteks bahan yang sama. Itu cakum. Kemudian pelacakan untuk narkoba. Narkoba ini juga kita menggunakan narkoba yang sesungguhnya, seperti contoh sabu, ganja, kemudian bahan-bahan amfetamin lainnya. Kita kenalkan kepada mereka dan kita latihan rutin. Oke. Supaya osdowernya mereka, supaya mereka tidak lupa. Dan memang kemampuan ketajaman kita sangat luar biasa. Itu kinen kita ini. Kita kadang-kadang amazing sekali melihat dia bermain, menemukan sesuatu yang notabene nggak mungkin ketemu. Tapi di kedalaman tertentu dia bisa ketemukan itu. Bisa dapat ya? Ya, bisa dapat. Kemudian bahan peledak. Bahan peledak ini sejenis mesu-mesu yang contoh-contoh mesu ini kan memang sering kita sering kita lakukan latihan. Kenapa? Karena di beberapa event internasional boleh kok nanti naik kuda di situ, kemudian berfoto di situ sambil kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa memang kinen, anjing kita, kuda kita, binatang satwa pada umumnya itu enak untuk atau asik untuk kita bergaul dengan mereka. Nah ini penting banget karena kan mungkin masyarakat melihatnya, oh anjingnya galak gitu ya, kinennya menyeramkan gitu. Ternyata seramah itu ya Bang ya? Ya, anjing kita ini sangat ramah dan baik. Kemudian jinak dan cerdas. Kecerdasan kinen kami ini memang di atas rata-rata dan memang tidak seperti yang dilihat. Memang serem pada saat melihat itu dengan style seperti itu. Tapi pada saat disentuh kemudian kita bonding dengan dia dan kita tidak menunjukkan rasa takut terhadap apapun binatangnya, termasuk kinen kami, itu clear, tidak ada masalah. Karena kan juga binatang ini bisa merasakan ya vibe dari manusia yang menyentuhnya. Feelnya ya. Oke, baik Bang. Oke. Bang Monik, kalau peran dari pemerhati polisi satwa sendiri, ini kan ikut serta membantu meningkatkan keahlian polisi satwanya. Terus bagaimana ke satwanya juga ini Mbak? Ya tentunya dua-duanya Mbak. Ya jadi memang selama ini kami itu bersama teman-teman komunitas, terutama untuk yang satwa anjing ya. Mungkin pelatihan dan penanganannya itu kan mungkin sama, hanya treatment yang berbeda. Nah, hal-hal ini yang kami transfer knowledge-nya kepada Ditpol Satwa. Tentang bagaimana menjaga kesehatannya, mungkin berdiskusi seperti ini penanganannya dan lain-lain. Ini teman-teman komunitas Mbak yang mendukung kegiatan ini. Jadi banyak hal-hal yang mungkin kita membuat workshop untuk diskusi. Ada hal-hal yang mungkin yang tadi disampaikan Pak Yusuf, mungkin juga pelatihan yang lain-lain kan juga sekarang ada perkembangan. Nah di komunitas-komunitas ini mereka tuh lebih terupdate sebetulnya. Nah update ini yang kami jembatani untuk ayo gimana nih Ditpol Satwa sama-sama kita berkembang dan mungkin menambah keahlian, menambah keterampilan dan endurance pastinya. Kalau endurance sudah pasti ya Bang ya. Tapi mungkin berjibaku dengan teman-teman komunitas ini membuat banyak juga hal-hal yang mungkin bisa dibagikan oleh mereka. Nah itu yang dilakukan oleh PPS. Seperti itu sih Mbak. Oke, tapi untuk ngecek kesehatannya juga include seperti itu ya Mbak ya? Pastinya. Kan kebetulan di Ditpol Satwa ini punya rumah sakit. Rumah sakit hewan. Rumah sakit Khusus hewan. ya? Khusus hewan. Untuk hewan, wow. Ya. Paling besar nomor 1 di Indonesia. Paling besar. Nah, transfer knowledge dan pengetahuan yang ada di Ditpol Satwa ini kami bagikan juga ke komunitas.
Tapi ada juga saat ini rumah sakit hewan yang di Polsatwa ini hanya menangani anjing dan kuda. Tapi kami, anggota komunitas kami, ada yang ular, ada yang biawak, ada yang musang, buaya, burung, Oke. macam-macam. Itu di komunitas PPS ini. Jadi organisasi ini terdiri dari begitu banyak komunitas satwa. Kami membawa ini juga untuk berbagi cerita mengenai kesehatan, menjaga kesehatan, bagaimana pola makannya dengan ini. Karena saya rasa begini, Mbak, mungkin polisi satwa ini punya rumah sakit yang lengkap ya Bang ya? Mewah, Lengkap. Nah, teman-teman ini sebetulnya di komunitas kurang mengenal polisi satwa. Oh, polisi ternyata punya polisi satwa ya. Itulah. Kami mengundang, dibawa teman-teman kita ini ke Depok, melihat fasilitas. Nah, mulailah kucing datang untuk diperiksa, vaksin. Kita pun mengadakan kegiatan-kegiatan bersama dengan di Polsatwa. Jadi mulai banyak ya binatang-binatangnya ya, nggak cuma Kinan atau Turangga tadi ya Bang ya. Iya. Nah tadi sempat dibilang transfer knowledge, segala macam keahlian. Si Kinan ini udah pinter banget. Tapi untuk melatih pawangnya juga nih, atau polisinya yang membawa Kinan, itu seperti apa pelatihannya Bang? Ya, memang kami ada salah satu subdit lab kami, itu bagian pelatihan pawang. Jadi personel kami yang di seluruh jajaran yang ada di Indonesia ini kan, bahkan tanggal 5 nanti kan ada pembukaan juga Polres Satwa tentang pendidikan pengembangan kepawangan ini. Ini juga melahirkan pawang-pawang yang memang ahli di bidangnya. Ini juga salah satu juga Mbak untuk di dalam pelatihan nantinya itu kita salah satu ada program yang digagasnya, diinisiasi oleh Pak Kabar Arkam yang baru. Beliau menginginkan kita menjadi sang penolong. Nah, sang penolong ini memang udah kita create bermacam-macam, kita sudah melakukan itu. Nah, rupanya memang kurang sepertinya. Nah, sekarang kita lagi mau blast kembali, kita akan bombingan kembali bahwa memang fungsi dan peranan dari Polsatwa itu sebagai sang penolong nantinya, ya terutama memang sudah kita lakukan sebenarnya sih, edukasi, kemudian menolong korban bencana, kemudian menolong pengungkapan kasus-kasus kriminal, bahkan di dalam polisi sang penolong juga kita mencoba untuk membuat satu gebrakan yang kira-kira dan memang sudah kita lakukan kemarin itu dengan ini Mbak, anak-anak yang difabel. Jadi anak-anak yang ada kekurangan kebutuhan khusus ini memang ada satu tes tersendiri apabila mereka ini dengan insting tangannya dia memegang kinen kami, kemudian turangga kami itu, mereka ada rasa bagaimana. Jadi seperti terapi begitu. Nah, ini sudah sering kami lakukan di beberapa tempat dan memang membuat kami juga terenyuh. Artinya ini membuat semangat kami bahwa saya ingin membantu, saya ingin menolong si anak-anak itu Mbak kira-kira. Oke, tadi udah dijelaskan pelatihan bagi satwa, pelatihan pawang di Polsatwa juga. Ini Bang Yusuf gimana nih pendapatnya mendengar tadi? Tadi kan kembali kepada perannya itu tidak pada peran pemolisian konvensional, tapi ada peran untuk kemanusiaan, peran untuk lingkungan, peran untuk satwa itu sendiri, menjaga satwa. Oleh karenanya ya pada aspek pelatihan itu menjadi sangat penting. Pelatihan berlatih terus. Nah, setidaknya ada 3 hal yang perlu terus dilatih. Pertama, interaktif. Nah, interaktif ini kan antara hubungan polisi yang satu sebagai manusia, yang satu lagi adalah satwa, yang itu polisi yang manusianya itu bagaimana menjadi satwa, yang satwanya bagaimana menjadi polisi, kan itu. Nah, jadi interaktif. Yang kedua adalah pelatihan untuk memastikan harmoni. Nah, kalau tidak harmoni, beda arah nanti itu. Nah,
Yang ketiga adalah kesatuan. Nah, interaktif, harmoni, maka level yang paling tinggi yang terus dilatih adalah kesatuan. Nah, kesatuan itulah yang akan benar-benar muncul ketangguhan, ketangkasan, dan kemudian kepekaan yang terus semakin meningkat. Nah, tentu kalau Kinen pada tugas konvensionalnya penegakan hukum kan dia harus sensitif kepada kriminal, kepada fakta-fakta kejahatan dia harus sensitif. Itu kalau Kinen itu di dalam proses penegakan hukum. Tapi kalau kita coba tarik kepada aspek tugas kepolisian melindungi. Nah, jadi ada perlu diasah, dilatih, interaktif, harmoni, kesatuan untuk bagaimana Kinen memiliki peran perlindungan. Itu misalkan. Nah, jadi perlindungan dan memberikan peran pelayanan juga. Nah, jadi kalau sejarahnya kan dia penegakan hukum, baru pencegahan kan gitu kan. Itu sejarahnya. Nah, tapi karena peran-peran yang tadi saya sampaikan itu sudah berkembang luas. Nah, itu. Nah, interaktif, harmoni, kesatuan ada pada tugas-tugas kemanusiaan seperti bencana alam. Dan yang paling penting lagi yang saat ini diperlukan, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Monik, bahwa tidak hanya terbatas pada persoalan bagaimana Kinen pada turangga, pada kuda, tapi bagaimana peran pemolisian satwa itu dalam aspek yang lebih luas pada lingkungan menjaga satwa. Nah, jadi itu yang terus dilatih. Itu. Oke, luar biasa. Ini masih akan ada pembahasan yang seru banget pastinya ya pemirsa ya. Apakah nanti Polisi Satwa ini memegang satu Kinen, satu turangga? Nanti jawabannya ya habis ini. Jangan kemana-mana, tetap di Polri Presisi. Sesuai keinginan. Ada kalanya dihadapkan pada keadaan yang terasa sulit dan memberatkan. Apapun terpaksa dilakukan untuk bertahan. Tidak semua diselesaikan dengan hukum. Hadir dengan pendekatan humanis melalui keadilan restoratif. Polri mengedepankan rekonsiliasi dan kesepakatan bersama dalam penyelesaian perkara demi tercapainya Indonesia yang harmoni. Polri untuk masyarakat. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Bahkan bersama orang terdekat pun, rasa aman itu sulit didapat. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Keluarga berperan penting untuk peduli dan menjaga keamanan orang tersayang. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak Indonesia yang merupakan aset bangsa. Laporkan jika ada tindak kekerasan. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Kembali lagi di Polri Presisi tentunya, dan kita masih membahas ini topik yang sangat seru lagi ya. Bang Aris, Mbak Monik, dan Bang Yusuf nih. Kita lanjut lagi. Kalau tadi sudah dilakukan pelatihan untuk satwanya dan juga pawangnya begitu ya. Untuk pengamanan ini Bang Aris, Polisi Satwa ini kan rutin juga ya melakukan patroli. Kemudian patrolinya tuh seperti apa sih yang memang dilakukan sama unit K9 dan pasukan Turangga? Ya, untuk kegiatan patroli kita dengan menggunakan Kinen itu beberapa kegiatan sebelum melaksanakan satu kegiatan event memang kita
sering melaksanakan patroli baik itu dengan Kinen termasuk dengan Turangga di beberapa tempat-tempat tertentu. Nah, tempat-tempat pengamanan yang harus kita amankan ini memang perlu kita patroli. Satu sisi itu, yang kedua memang fungsi pelacakan dan penangkalan yang ada pada kami, kebetulan saya sebagai Kasubdit Pelacakan dan Penangkalan itu selalu mengoperatkan mereka supaya mereka memberikan rasa nyaman. Otomatis dengan adanya patroli ini rasa aman di wilayah yang kita patroli ini bisa terwujud. Nah, kemudian juga orang-orang atau siapapun yang akan melakukan perbuatan tidak baik, itu begitu melihat Kinen kami melakukan patroli itu juga minimal mengurangi niat dan kesempatan dia untuk melakukan kejahatan di dalam patroli. Kemudian di patroli kuda juga pun demikian. Nah, memang di beberapa negara itu kuda ini sebagai penangkal dalam unjuk rasa. Namun di tempat kita memang belum efektif itu kita lakukan, sehingga kegiatan protokoler, kemudian edukasi kepada masyarakat, kita selalu menggunakan turangga kami. Bahkan di tempat kami ada satu tempat yang sangat lengkap, termasuk dengan kondisi tadi yang disampaikan rumah sakit, kemudian di situ ada sarana untuk simulator baik untuk turangga maupun Kinen. Di tempat kami di Depok sangat lengkap dan itu terbuka untuk siapapun. Dan kami juga sering mengundang adik-adik anak-anak kita yang pengen datang, kemudian kita edukasi di situ. Karena di situ ada gedung kami yang namanya Transcolonic Indonesia Police Transcolonic Animal Police. Di situ ada tempat di situ dan cukup representatif, dan kami terima seminggu 2 kali rata-rata kami terima mereka untuk apa? Tapi ada jadwal kunjungan tertentu nggak, Bang? Ada. Jadi kami memang memberikan jadwal di hari Rabu dan Kamis. Itu di 2 itu apabila ada biasanya sekolah-sekolah mereka hadir bersamaan, kemudian berkelompok, kemudian mereka melakukan kegiatan dan di situ sangat lengkap. Kami ada studionya, ada sarana untuk simulatornya, kemudian praktek langsung bahwa di situ ada pesawat terbang, ada kereta api, ada bus. Jadi kami praktekkan itu kemudian dilihat dan mereka juga ada tes menyentuh. Jadi mohon maaf, memang mungkin di beberapa kalangan mengatakan bahwa anjing itu najis ya. Tapi saya yakin memang najisnya pun tidak itu kan kita juga bisa cuci. Dan anjing kami tidak menjilat seperti anjing yang tidak. Mereka dipegang dan sangat familiar. Ya. Kami berikan anjing yang familiar, tentu saja. Ya. Oke, berarti boleh nih kapan-kapan ini ya. Silakan berkunjung ya untuk melihat silakan. ya, Bang. Dari Garuda TV Kita silakan. tunggu ya, Bang Aris ya. Itu pasti. Harus ke sana. Oke. Iya. Tadi sudah dijelaskan juga patroli dan juga memberikan sisi psikologis ya kalau masyarakat mau berbuat jahat gitu kan, melihat ini sudah patroli, wah ada Kinen, ada Turangga. Jadi punya efek yang agak horor begitu bisa dikatakan. Nah ini Bang Yusuf melihatnya gimana? Kalau dari pemilihan hewan anjing dan kuda sebagai pengamanan dari polisi satwa. Ya, fungsi patroli itu kan tugas dalam kepolisian yang konvensional itu kan dalam rangka pencegahan ya. Nah, di dalam beberapa event-event internasional ya karena Kompolnas sebagai pengawas, malah itu ketika kita melakukan pemantauan langsung para tamu-tamu yaitu dari negara luar ya, ketika di mana mereka menginap, nah, ada patroli oleh Kinen itu langsung muncul rasa amannya itu. Itu sangat penting itu di dalam pelaksanaan tugas polisi satwa di dalam patroli yang itu tujuannya mencegah, tapi kan maksud dan pemaknaannya itu kan memberikan rasa aman, Nah, ya karena memang dari awalnya itu kan memang Kinen itu dalam pencegahan itu bisa memastikan tidak ada potensi yang itu bisa ada kejahatan kan. Apalagi kalau event-event internasional kita tentu sensitif dengan tindak pidana teroris, maka ketika ada patroli Kinen, itu para tamu-tamu negara luar itu langsung muncul rasa aman. Ya. Makanya kalau kita turun misalnya di mana sekarang Mandalika atau yang lebih kecil lagi Danau Toba,
ada event powerboat, itu yang speedboat yang di Danau Toba, itu kan para atletnya menginap di hotel yang itu tidak satu. Nah, mutar itu Kinan itu langsung, ketika kita tanya bagaimana pelayanan dari pihak kepolisian, smart, very good, karena ada anjing yang dilihatnya berpatroli. Itu sangat penting. Jadi memang itu diperlukan patroli dengan dengan Kinan, karena dalam rangka memberikan rasa aman, memastikan tidak ada potensi-potensi tindak tanduk kejahatan yang akan terjadi. Iya, karena penciumannya itu sangat akurat ya Bang ya. Hampir 95%. Iya, betul sekali. Untuk event-event internasional atau nasional gitu yang disebutkan sama Bang Yusuf. Tadi juga di awal Bang Aris ini sempat cerita, event-event pun terlibat begitu ya untuk memberikan keamanan. Nah, ini kalau boleh diceritain ini ya, Turangga ataupun Kinan, event-event kemarin yang baru saja terdekat tuh event apa aja sih? Internasional maupun nasional nih Bang? Uh, 10 ekor Kinan, kemudian termasuk juga Turangga. Kemudian yang baru pulang ini event, tapi event dalam rangka membantu gempa yang ada di NTT. Kemudian yang mundur kembali adanya gempa di Myanmar tempoh hari yang beberapa bulan yang lalu. Jadi sebenarnya banyak kegiatan, dan yang akan datang ini kita juga ada perbantuan juga dengan Direktorat Narkoba, dengan BNN termasuk. Kita akan ada operasi bersama, termasuk dengan Brigade Mobil, Brimob. Jadi kita juga compare dengan Brigade Mobil. Bahkan memang begitu ada banyak cerita dan memang itu keren sekali, dan itu sesuatu yang memang wow. Dan kami melihat Kinan kami juga berupaya untuk mengimbangi apa itu kemampuan daripada Brimob itu, sehingga terlihat dinamis dan sangat unik. Nah, kemudian event yang ke depan ini Mbak, memang di dalam Natal Tahun Baru tentu saja kita juga melaksanakan kegiatan itu. Kita tiap hari Minggu juga kita ada. Nah, di tiap hari Minggu kan kita juga di seluruh wilayah di Indonesia ini kan kami punya unit-unit Kinan nih. Ya, mereka melakukan kegiatan seperti sambang. Yes. Kemudian pada saat orang mau ke gereja pagi-pagi dia udah sterilisasi dulu. Itu banyak kegiatan itu. Dan itu kalau kita ngumpulkan banyak sekali hal-hal positif. Itulah hal-hal yang penolong, sifat-sifat kami yang sebagai seorang penolong. Di sisi lain mungkin Polri lagi seperti ini, tapi kami Polsatwa tetap. Jadi kita selalu berupaya untuk berbuat baik, menyelamatkan dan kemudian supaya negara ini aman dan tentram. Ini juga berkat Kinan, satwa kita. Satu lagi Mbak, bahwa memang ada seperti yang Bu Monik sampaikan, di dalam pemerhati polisi satwa ini ada banyak komoditas itu. Nah, kemudian direktur kami juga sedang menggagas ini satu satuan, namanya Satuan Satwa Liar. Ini mungkin barang baru yang Pak Direktur kami, Pak Tori, Brigjen Tori menginisiasi ini, dan kami sebagai bawahannya saya support langsung. Dan kita sudah laporkan kepada pimpinan bahwa kita akan membuat Satuan Satwa Liar. Tempatnya di mana ya tentu saja nanti dengan Kompolnas. Yes. Kami juga minta support Pak, Pak Yusuf, termasuk Bu Monik, untuk bisa membuat satu sinergi yang kolaborasi yang ini, termasuk juga tempatnya. Karena ada bangunan kami yang ada di Cikeas mungkin sudah kurang representatif atau mungkin bukan tidak memenuhi syarat. Mungkin perlu dikembangkan lebih bagus lagi. Sehingga nanti perlu support dari berbagai pihak untuk kita bisa runningkan, kita bisa obsesi ini bisa kita wujudkan. Amin. Mudah-mudahan ya segera itu ya. Amin Mbak. Disupport ya yang Bang. Yes, pasti. Pasti. Oke, kita ke Mbak Monik nih ya. Kontribusi PPS dan komunitas ya yang memang dipegang sama Mbak Monik ini tentunya mendukung tugas-tugas polisi satwa. Nah, ini kan baru bergabung tadi 3 bulan 4 bulan ya? Baru. Nah, itu selama kurun waktu 3 bulan 4 bulan itu yang udah dilakukan kontribusinya apa aja nih, Mbak? Oke. Jadi memang komunitas kami ini mengadakan sambang sekolah. Jadi kami mengajak Polsatwa untuk membawa kuda dan anjing ke sekolah-sekolah.
Oke, sekolahnya SD, SMP, SMA? Kemarin kita SD, SMP, SLB. Wow. Ya. Jadi memang kita kolaborasi dengan Dipol Satwa untuk mengenalkan satwa kepada anak-anak usia dini. Supaya lebih sayang pada satwa, mungkin sekarang juga banyak terjadi hal-hal yang mungkin kayak penyiksaan dan lain-lain. Itu kan menjadi ranahnya PPS untuk menjaga, menyelamatkan, karena kami juga ada rescue. Jadi memang komunitas-komunitas kami ini ada rescue, merescue satwa-satwa yang mungkin dia terlepas atau disiksa, atau juga mungkin kemarin burung terbang gitu ya, itu bisa kita detect dan lain-lain. Tapi Mbak, kita ini hanya bisa menjadi jembatan. Untuk itulah kami menjadi mitranya di Ditpol Satwa. Karena yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa kami lakukan di PPS itu dilakukan oleh Pol Satwa. Jadi lebih, kalau saya melihat bahwa antusiasme dari teman-teman komunitas kami ini bergabung di PPS dan di bawah bimbingan Pol Satwa ini adalah mereka melihat wajah lain dari kepolisian, yaitu polisi yang ngurusin satwa atau hewan gitu loh. Dan ini pencinta hewan ini jumlahnya banyak sekali gitu ya. Makanya antusiasme ini juga disambut oleh Pol Satwa, dan kami senang banget loh Mbak, ada Pol Satwa sebagai mitra yang bisa memberikan kenyamanan, keamanan buat anak-anak satwa kami, dan juga otomatis ekosistemnya juga nanti berdampak ke sana, berdampak positif. Saya melihat citra polisi satwa ini dengan PPS ini, kita sama-sama membentuk citra positif ya Bang ya, ya Bang ya. Nah ini yang kita sedang giatkan Mbak. Hanya memang butuh dukungan dari berbagai pihak, seperti dari Pak Yusuf, mungkin juga dari Pak Kapolri untuk mendukung kegiatan sisi wajah lain dari Pol Satwa. Demikian. Oke, Mbak. luar biasa. Yang pasti kalau udah deket sama satwa, binatang, itu pasti orangnya penyayang. Oh iya. Ya. Orangnya pasti baik. Waduh. Dipastikan Mbak. Oke. Karena kinen kami itu tahu kalau dia tidak baik, dia nggak mau deket. Bahkan dia gonggong. Nggak mau deket ya? Nggak mau deket. Karena feelingnya sangat kuat Feeling sekali, sangat kuat. betul. Oke, nanti kita lanjut lagi obrolannya, sangat seru. Jangan kemana-mana pemirsa Garuda TV, Polri Presisi akan segera kembali untuk Anda. Hidup terkadang berjalan tak sesuai keinginan. Ada kalanya dihadapkan pada keadaan yang terasa sulit dan memberatkan. Apapun terpaksa dilakukan untuk bertahan. Tidak semua diselesaikan dengan hukum. Polri hadir dengan pendekatan humanis melalui keadilan restoratif. Polri mengedepankan rekonsiliasi dan kesepakatan bersama dalam penyelesaian perkara. Demi tercapainya Indonesia yang harmoni. Polri untuk masyarakat. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Bahkan bersama orang terdekat pun, rasa aman itu sulit didapat. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Keluarga
keluarga berperan penting untuk peduli dan menjaga keamanan orang tersayang. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak Indonesia yang merupakan aset bangsa. Laporkan jika ada tindak kekerasan. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Ya, kembali lagi di Polri Presisi bersama saya Sheila Kosakawi tentunya dan 3 narasumber yaitu Bapak Kombes Pol Gatot Aris Purbaya SIK selaku Kasubdit Cakal Ditpol Satwa Korsabara Baharkam Polri. Ada Ibu Monika Fani Megawati selaku Ketua Umum Pemerhati Polisi Satwa dan Bapak Yusuf Warshim SAG MH selaku Komisioner Kompolnas. Oke, kita lanjut lagi pembahasannya ini ya Bang ya. Kalau tadi event-event internasional dan nasional, ya Kinen ini diterjunkan begitu untuk memberikan pengamanan. Kemudian kalau operasi kemanusiaan, membantu korban bencana, ini prosedurnya seperti apa dan pihak mana saja yang akhirnya bersinergi dengan Polisi Satwa nih? Ya, ini khususnya memang di dalam kegiatan ini dilakukan oleh Kinen kami yang punya kemampuan SAR, Search and Rescue. Contohnya yang paling update adalah kejadian yang di NTT. Ya. Kejadian banjir bandang, bencana alam yang di NTT. Prosedurnya memang kita ada permintaan dari Basarnas BNPB setempat untuk melaksanakan permintaan Kinen kami. Dan kita turunkan kemarin ada 2 ekor dengan 6 perwira kami, pimpinannya, katimnya, dan anak buah kami ada 5. Ini tentu saja memang dalam satu Kinen itu kita terus ada partnerkan dengan pawangnya dan pendampingnya. Dalam melaksanakan satu kegiatan pencarian ini kan memang kita membutuhkan satu tim. Nah, kegiatan itu dilakukan agar menghasilkan satu temuan yang memang betul-betul kita cari. Contohnya memang kegiatan kemarin yang di NTT itu karena situasionalnya dan sudah lama sehingga itu tadi golden time itu tidak memenuhi, kemudian juga faktor jauhnya. Ini juga menjadi kendala kami bahwa memang kegiatan-kegiatan SAR and Rescue kami berkolaborasi dengan Basarnas setempat, dengan seluruh stakeholder, dengan dikepalai oleh Kepala Basarnas. Ini tim kami yang khususnya Kinen kami ini memang ditengarai memang selalu menghasilkan apa yang diinginkan. Nah, ini menjadi satu concern kami, terutama memang kegiatan SAR and Rescue ini di wilayah kami ini kan banyak. Wilayah Indonesia ini terlalu banyak yang sangat riskan terhadap bencana-bencana. Sehingga memang kami membutuhkan Kinen yang berkemampuan SAR. Yes. Nah, di kami memang ada sekitar 36 Kinen yang tersebar di Indonesia ini. Kami sendiri kemarin ada 16, sudah kita berikan kepada NTT ada 2, sehingga kami juga tinggal 12 ekor. Nah, ini kami mengcover ke seluruh Indonesia nih. Apabila ada kejadian hal urgent yang memang perlu bantuan SAR, kami akan dorong untuk melaksanakan kegiatan itu. Dan memang kegiatan-kegiatan yang termasuk kemanusiaan ini membutuhkan tanggap darurat memang harus sesegera mungkin kita lakukan. Itu Pak. Oke, baik, luar biasa ya. Ini kan juga merupakan hal yang krusial sih sebenarnya kalau seperti di NTT, banjir bandang, bahkan itu bencana-bencana alam ya, yang mana untuk menemukan korban-korban begitu ya Bang ya. Oke, kita ke Mbak Monik nih. Kalau melihat pelibatan Polisi Satwa tentunya dalam peristiwa alam, bencana seperti itu tadi, ini bagaimana pendapatnya? Ini menarik Mbak, karena memang ini kita sudah bahas juga dengan Pak Tori. Jadi PPS ini kemarin sedang menyusun dan menggodok. Bencana ini memang kalau untuk di SAR dengan 36 Kinen seluruh Indonesia, izin Pak Yusuf mungkin bisa ditambahkan
dan otomatis juga pelatihan, tempat pelatihan dan juga tempat pendidikannya juga. Tapi yang paling menarik ini dari PPS adalah kemarin kami mulai membahas mengenai kalau setiap bencana itu kan yang diselamatkan pertama kali manusia. Hewannya nggak dipikirin nih, satuannya nggak dipikirin. Nah, kami beserta di Pol Satwa ini sedang menyusun bagaimana juga cara menyelamatkan satwa-satwa. Seperti kemarin tuh kayak kejadian Merapi, di sana tuh jumlah sapi, kerbau, kambing itu tertinggal dan di sana. Nah, ini menjadi concern juga. Nah, kita lagi menyusun konsepnya bagaimana kami PPS itu siap membantu. Bila diperlukan untuk pelatihan keterampilan juga, karena kan kalau di komunitas kami tidak terlatih untuk melakukan rescue atau SAR, tapi kami bersedia untuk membantu. Selain manusianya, juga kita selamatkan hewannya. Ya. Targetnya seperti itu sih, Mbak. Luar biasa. Ya. Jadi memang nggak cuma manusia ya, karena bencana alam banyak korbannya juga termasuk binatang ya. Iya. Binatang ternak. Ternak, seperti itu betul. yang punya masyarakat. Bagaimana cara menyelamatkan? Iya. Sistemnya seperti apa? Nah, ini kita lagi susun. Lagi susun. Seperti itu sih, Mbak. Baik. Nah, sempat diceritakan juga sama Bang Aris tadi terakhir K9 ini di Myanmar begitu ya. Ini event internasional juga, tentunya dalam misi mendukung keamanan global ya. Ya. Nah, itu seperti apa komitmennya sendiri? Ya, memang komitmen kami apabila ada kejadian-kejadian yang bencana, kemudian yang memang membutuhkan keberadaan KINEN, terutama selama ini kan memang khususnya di SAR ya, karena SAR ini kan kenapa menggunakan KINEN? Karena KINEN ini selama ini dia selalu melakukan tugas-tugasnya dan tidak pernah bohong. Mereka ini selalu jujur bahwa memang pada saat dia melaksanakan tugas itu tidak bisa dibohongi, tidak bisa juga disuap dia. Jadi dia tidak bisa ditipu. Pada saat ada ya ada, dia akan melakukan reaksi. Contoh misalnya pada saat dia untuk pencarian bahan peledak misalnya. Nah, dia akan mencari bahan peledak, begitu dia ada bahan peledak dia akan diam. Kalau dia diam, posisi diam gitu, berarti A1 ini pasti ada ini bahan. Gitu. Ini yang kita dengan alat yang sekarang ada, alat detek recognition voice apa segala macam itu masih belum mampu melawan KINEN. Ini yang menjadi istilahnya bahan anuan kami bahwa memang KINEN sangat luar biasa. Nah, kemudian kami juga berkolaborasi, Mbak. Nah, ke depan ini memang tadi sudah sampaikan Bu Monik, kita berkolaborasi juga dengan Universitas Trisakti, UI. Bahkan kita sudah melaksanakan seminar di Universitas Trisakti waktu itu tentang Indonesia KINEN. Jadi kami memang menggagas dengan stakeholder yang ada, kita menggagas membentuk satu wadah namanya Indonesia KINEN. Dan ini juga kita gulirkan, kenapa? Karena memang salah satu Mbak Sela, karena Mbak Sela kan pecinta Anabul ya. Iya. Nah, salah satu pecinta Anabul. Jadi salah satu juga segmen kami adalah semua dog lover, cat lover yang ada di Indonesia. Jadi mari kita kumpul sama-sama ya untuk sama-sama tadi untuk mendukung pemerhati Pol Satwa, kemudian supaya apa yang kita dharma baktikan kepada bangsa ini dalam rangka menjaga keamanan negeri ini kita bisa tercapai. Dengan apa? Dengan kita mencintai seluruh binatang yang ada. Itu caranya. Oke, luar biasa, keren banget. Jadi mikir apa ya, pengen segera main ke sana gitu ya. Silakan, Mbak. Kami tunggu, Mbak. Harus tuh harus. Harus ya, oke. Bang Yusuf, bagaimana nih pendapatnya? Ini sudah mendengar ya keterlibatannya Polisi Satwa dalam operasi kemanusiaan bencana alam bahkan juga internasional begitu. Ya, kita memang patut mengapresiasi yang telah dilakukan oleh Polri melalui Direktorat Polisi Satwa ini yang telah mengembangkan dalam tugas-tugas kemanusiaan. Ada 35 KINEN ya, sudah dilatih ini dalam tugas-tugas kemanusiaan ya, tentu ini kita harus bangga dan apresiasi. Jadi tidak lagi para tugas-tugas kepolisian konvensional bahwa K9 itu digunakan untuk penegakan hukum, tapi
dilatih juga memiliki ketangkasan, ketangguhan dan kepekaan di dalam melakukan peran-peran kemanusiaan seperti mencari korban. Tadi harapannya Mbak Monik ya hewan juga ya, karena memang kalau misalnya dalam banjir kan sering kita lihat ada piaraan ular ya itu hanyut ya itu. Tapi tentu ini peran yang tidak berdiri sendiri, peran yang diperlukan sinergi dan kolaborasi. Nah, di dalam peran-peran kemanusiaan ini tentu Polri tidak bisa berdiri sendiri, hanya apa yang dilakukan oleh polisi satwa liar memberikan pelatihan terhadap K9 ini, anjing ini itu sudah sangat luar biasa. Tinggal dibangun sinergi dan kolaborasi pada semua pihak, termasuk kepada pecinta dan peduli satwa, bagaimana membangun sinergi dan kolaborasi dalam misi-misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana yang ada di Indonesia. Itu tentu yang harus kita dorong sinergi dan kolaborasinya agar tidak ya kalau kita hanya mengharap kepada Polri tentu itu tidak mungkin karena dia membutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak. Tapi dalam konteks polisi satwa tentu seperti Mbak Monik di pemerhati satwa, dan perlu juga kepada kelompok komunitas yang lebih luas yang peduli dan pemerhati satwa liar, itu perlu dibangun sinergi dan kolaborasi itu. Luar biasa, kolaborasi. Dari tadi yang memang kita pasti memang bersinergi dan kolaborasi ya. Untuk keamanan negeri, untuk keselamatan semuanya juga, dan ini juga peran Kinen yang luar biasa. Oke, pemirsa, kita masih akan membahas nih ya peran dari polisi satwa tentunya ya. Dan ini banyak sekali tugas-tugasnya yang diemban, seperti apa, masih ada lagi obrolannya, jadi jangan kemana-mana, Polri Presisi akan segera kembali. Berjalan tak sesuai keinginan. Ada kalanya dihadapkan pada keadaan yang terasa sulit dan memberatkan. Apapun terpaksa dilakukan untuk bertahan. Tidak semua diselesaikan dengan hukum. Hadir dengan pendekatan humanis melalui keadilan restoratif. Polri mengedepankan rekonsiliasi dan kesepakatan bersama dalam penyelesaian perkara demi tercapainya Indonesia yang harmoni. Polri untuk masyarakat. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Bahkan bersama orang terdekat pun, rasa aman itu sulit didapat. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Keluarga berperan penting untuk peduli dan menjaga keamanan orang tersayang. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak Indonesia yang merupakan aset bangsa. Laporkan jika ada tindak kekerasan. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri Presisi kembali lagi dan tentunya masih membahas peran dari polisi satwa. Dan kali ini kita akan bertanya nih Bang Aris, Direktorat Polisi Satwa punya komitmen dalam pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar. Nah, untuk peran strategis polisi satwa sendiri dalam menjaga konservasi dan keamanan ekosistem ini gimana Bang? Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa
kita sedang membentuk satuan dalam lingkup detasemen. Jadi ada detasemen Kinen, ada detasemen Turangga, dan satu lagi kita rencana membuat detasemen satwa liar. Nah ini komitmen kita dengan terwujudnya nanti satu detasemen satwa liar, kita berharap kita bisa mengeliminir para pemburu-pemburu liar itu yang selalu merusak, memutus ekosistem dengan apa? Dengan cara dia memburu satwa-satwa yang memang kita lindungi. Di beberapa tempat, contoh memang kita pernah juga seperti di Baca Berjula 1 ya, yang ada di ujung kulon itu, kita juga pernah melakukan satu kegiatan di sana penangkapan terhadap para pemburu itu Baca Berjula 1. Nah, ini memang termasuk juga memang satwa liar unit atau detasemen satwa liar yang rencana kita bentuk ini juga kita akan berkolaborasi dengan teman-teman komunitas dalam arti pemerhati dalam satu rangkaian kegiatan terutama di bidang konservasi. Kemudian ada lagi kita tidak pernah memikirkan itu ya, misalnya contoh di Pik yang dekat-dekat ya. Di Pik itu dulu kawasan mangrove yang jadikan perumahan. Kemudian di situ ada kera, monyet yang ada di situ. Sekarang dari hasil beberapa kami melaksanakan kegiatan penelitian di sana, kami datang ke tempat itu, mereka sudah merambah ke rumah-rumah. Jadi kera-kera liar itu sudah merambah ke rumah. Kenapa? Habitat dia hilang. Nah ini yang perlu nantinya dengan pemerhati ini, termasuk dengan Kompolnas, nanti kita juga minta advisnya bahwa kami akan membuat satu areal konservasi. Gunanya apa? Yaitu menyelamatkan hewan-hewan yang terdorong oleh situasi tadi, tergerus oleh pembakaran, termasuk ada pembalakan liar, pembakaran hutan. Ini kan juga kemana larinya? Kemudian banyak sekali gajah yang sekarang marah, termasuk babi liar yang banyak merugikan masyarakat di beberapa tempat. Memang mereka sangat merugikan dan itu perlu kita adakan pembasmian atau mengurangi produk daripada babi itu, sehingga caranya bagaimana ya dengan unit detasemen satwa liar kami yang akan memburu dengan cara memburu mungkin atau menjerat atau dengan dan sebagainya. Dan tentu saja memang kami juga dengan pemerhati ini ada tim rescue yang khusus monyet. Ini unik sekali. Jadi teman kami yang di komunitas primata ini, dia punya tim keren banget itu. Pada saat dia nangkep itu tidak menyakiti, tidak juga menggunakan bius, tapi dia punya kemampuan seperti telepati begitu. Datang sini, dia turun, kemudian dia tangkap. Seakan-akan bisa berkomunikasi gitu ya Bang? Seperti itu. Oke, wow, nah, keren. Itu kemampuan mereka. Itu yang ke depan tentu saja tadi Mbak Sela katakan kita perlu kolaborasi tadi. Ini yang sudah dan sedang kita geberkan kembali supaya keinginan kami semua Polri ini, polisi seluruh keseluruhan lewat Pak Kabahar kami yang menggerakkan masalah sepolisi sang penolong ini, kami akan gaspol ini. Siap. Ya. Oke. Nah, pemerhati polisi satwa tentunya berkolaborasi juga, ikut menjaga konservasi dan keamanan ekosistem yang tadi disebutkan. Ini seperti apa ini Mbak? Ya, jadi begini Mbak. Konservasi ini memang setiap kegiatan satwa liar akan kalau ngomong muaranya nanti ke konservasi. Karena begini, kami ini sekarang sedang mengolek data. Banyak satwa endemik kita sekarang ini cenderung lebih ke arah punah atau diekspor. Artinya bukan berarti kita akan dengan polisi satwa untuk mengatur. Nah, hal-hal inilah yang harus kita perhatikan, membangun konservasi. Di sana ada ekosistem yang kita bangun untuk hewan-hewan ini yang mungkin juga kita tangkap dari, bukan tangkap ya, ketemu lalu kita selamatkan, kita masukkan konservasi. Karena kalau di jenis primata itu mereka setelah kita tangkap, itu mereka tidak bisa langsung dibebas liarkan. Mereka harus beradaptasi dulu selama 2-3 bulan. Nah, konservasi inilah yang akan menjadi wadah. Jadi
hewan-hewan endemik kita ini asli Indonesia ini sekarang sudah punah mungkin. Tetapi saya punya harapan di suatu hari nanti teman-teman komunitas ini karena giat juga mencari hewan-hewan endemik yang mungkin bisa kita kembang biakan di kemudian hari dengan wadah konservasi. Begitu izin Pak Yusuf. Jadi memang ini kita menyiapkan semua program-program yang akan kita jalankan satu-satu. Tapi juga kami sebagai warga dan masyarakat sipil butuh dukungan dari pihak kepolisian, terutama di Pol Satwa, juga khususnya kepada Pak Kapolri untuk mendukung kami untuk menjadi mitra strategis yang mungkin bisa membantu dan menjadi jembatan antara Polri dan masyarakat, antara Polri dengan komunitas-komunitas satwa. Saya rasa ini karena ada hal positif yang diberikan kepada masyarakat dan komunitas ini pada saat mereka mengetahui bahwa ada satwa yang ikut gitu loh, berkolaborasi. Wah, seperti itu sih Mbak. Keren banget. Tadi udah mendengar komitmennya. Kompolnas bagaimana nih Bang Yusuf melihatnya? Pendapatnya gimana? Ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Garis, tentu peran yang perlu dikembangkan jaga satwa. Jaga satwa tentu di dalamnya ada jaga lingkungan dan bagaimana menegakkan hukum juga kaitannya dengan perdagangan ilegal satwa, termasuk juga penegakan hukum, pencegahan eksploitasi satwa, dan yang ketiga tentu di dalam tugas dan peran jaga satwa itu ada perlindungan terhadap satwa yang itu akan mengalami kepunahan, tidak hanya mengalami eksploitasi tapi kepunahan. Nah, jadi ini tentu kami Kompolnas sangat mendukung ini, Pak Garis. Tiga ini akan dikembangkan di dalam peran dan tugas polisi satwa ke depan, dan ini memang perlu membutuhkan dukungan dalam menjaga satwa kita. Luar biasa. Sedikit banyak tadi kita udah bahas dari awal begitu ya, pemirsa, kita jadi tahu tugas yang sangat luar biasa dari polisi satwa ini ya Bang ya. Terima kasih informasinya dari pemerhati satwa juga, terima kasih Mbak. Dan juga Kompolnas siap mendukung pasti ya untuk langkah-langkah selanjutnya ya. Kita dukung terus. Wow, luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih Kombes Pol Gatot Aris Purbaya SIK, Kasubdit Cakal Ditpol Satwa Korsabara Baharkam Polri. Ibu Monika Fani Megawati, Ketua Umum Pemerhati Polisi Satwa. The last but not least, Bapak Yusuf Warshim SAGMH, Komisioner Kompolnas. Luar biasa sekali, sangat inspiratif dan juga memberikan insight untuk masyarakat. Baik, pemirsa, Pemerhati Polisi Satwa menjadi mitra strategis Polri dalam memperkuat edukasi publik, meningkatkan literasi konservasi, serta mendorong advokasi perlindungan satwa berbasis data dan bukti ilmiah. PPS diharapkan menjadi katalisator gerakan sosial yang kuat dan terstruktur dalam mendukung tugas-tugas Ditpol Satwa. Komunitas pemerhati polisi satwa juga aktif menggelar workshop satwa dan edukasi satwa yang tujuannya untuk menanamkan rasa tanggung jawab terhadap pelestarian satwa sejak dini. Polri Presisi usai sudah, akhir kata saya Sheila Kostakoi pamit, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh